Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih diizinkan untuk beribadah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke hadirat beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat hadis dikatakan, laisa syiyam minasyurbi wal akli wa innamas syiyam minal lagwi war rafas. Tidaklah puasa itu hanya menahan dahaga dan lapar saja, akan tetapi hakikat puasa adalah mengendalikan lisan kita minal lagwi war rafas, dari berbicara yang sia-sia tidak ada manfaatnya, war rafas, dan kotor, keji. Rubba shaimin laisa min siyamih illal ju' wal atos. Banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kalau seseorang itu puasa tidak bisa mengendalikan lisannya, berbicara yang kotor, berbicara yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, maka batal pahala puasanya. Betapa kecewanya, betapa menyedihkannya nanti di akhirat. Di saat dia nanti di akhirat membutuhkan pahala puasa, pahala sholatnya, tetapi saat itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Ibarat orang kerja di dunia, sudah kerja banting tulang, akan tetapi di saat dia ingin mendapatkan dari hasil kerja tersebut, ternyata setelah dinilai oleh bosnya, kerjaannya ini nggak lolos, nggak dapat bayaran. Sedih nggak? Sedih, kecewa. Padahal kesedihan di dunia, kesusahan di dunia itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan kesengsaraan yang ada di akhirat nanti. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Waktu nanti di akhirat itu apabila dibandingkan dengan kehidupan dunia, sehari di akhirat itu bagaikan 50.000 tahun kehidupan di dunia. Kalau dia mendapatkan nikmat, kalau sengsara, betapa menderitanya, sengsaranya, sakitnya dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis yang sudah saya sampaikan tadi, berarti ini menunjukkan ditekankan kita dengan puasa itu untuk mengendalikan lisan kita. Karena berapa banyak orang yang ahli ibadah hilang pahala ibadahnya, hilang pahala puasanya, hilang pahala sholatnya, semua karena lisannya tidak dijaga. Pernah ada suatu ketika seorang perempuan dilaporkan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada seorang perempuan yang ahli ibadah, qaimun lail wa shaimun nahar." Dia selalu qaimun lail, dia mendirikan malam-malamnya dengan ibadah, sholat, zikir, baca Quran, baca sholawat.
siangnya selalu dia berpuasa, akan tetapi dia selalu menggunjing saudaranya, tetangganya tidak aman dari lisannya. Bagaimana ya Rasul perempuan seperti ini? Hiya finnar, kata Rasulullah. Dia di dalam neraka. Tidak bermanfaat ibadahnya, tidak bermanfaat puasanya. Ini adalah satu contoh saja. Kalau laki-laki melakukan hal yang sama, ya sama. Tidak ada bedanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lisan, selamat dan tidaknya seseorang tergantung lisannya. Diterima dan tidaknya dapat pahala dan tidaknya puasanya tergantung lisannya. Kalau dia berpuasa masih menggunjing orang, masih berbicara kotor, maka puasanya tidak dapat apa-apa kecuali hanya haus dan lapar saja. Pernah suatu ketika Abdullah bin Ahmad ini melakukan tawaf, ibadah tawaf. Dari putaran pertama sampai putaran ketujuh dia memperhatikan ada seseorang yang bergelantungan ke lambu Ka'bah. Seraya menangis memohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Selalu doanya seperti itu sehingga membuat Abdullah bin Ahmad ini penasaran, ya fulan, kenapa dari tadi aku perhatikan doamu hanya satu itu, minta husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Kenapa tidak kau tambah dengan doa yang lain? Kata orang tersebut, wahai Abdullah, andaikan engkau tahu apa yang aku alami, tentu kau tidak akan pernah bertanya demikian. Aku punya dua saudara kakak kandung. Mereka keduanya adalah ahli ibadah, jamaah di masjid selama 40 tahun lamanya. Kakak yang pertama, kakak yang kedua jamaah di masjid selama 30 tahun lamanya. Akan tetapi keduanya meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman. Kenapa bisa demikian? Istighal bi'uyubil halqi. Mereka punya kebiasaan yang buruk. Mereka memang ahli ibadah di masjid, jamaah di masjid, muadzin di masjid, akan tetapi mereka punya kebiasaan yang buruk, istighal, selalu sibuk dengan aib orang lain, menggunjing orang lain. Makanya aku sedih apabila nanti akhir hayatku bernasib seperti mereka. Aku berdoa minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Tidak aku tambah dengan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jaga lisan kita. Betapa banyak ahli ibadah yang hilang pahala ibadahnya karena tidak bisa menjaga lisannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada sahabat, wahai sahabatku, wahai para sahabatku, maukah aku sampaikan kepada kalian tentang amal yang paling ringan untuk dikerjakan tetapi berat nanti di atas timbangan amal. Apa itu ya Rasul? Huwa as-sumtu, diam. Jaga lisan, diam. Diam, tidak berbicara kotor, tidak mengunjing orang. Wa husnul khuluq, dan bagusnya akhlak. Wa tarku ma la ya'nik, dan tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bagi kalian. Oleh karena itu para ulama-ulama terdahulu apabila mereka mau berbicara dipikir 1000 kali. Mereka hanya berbicara sesuatu yang benar-benar bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat Abu Bakar itu kemana-mana ngemut batu di lisannya, di mulutnya itu ada batu. Karena apa? Ingin menjaga lisannya, mulutnya agar tidak berbicara sembarangan. Beliau hanya mau berbicara sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Dipikir, ini manfaat apa enggak kira-kira? Itu sahabat Abu Bakar selalu ngemut batu. Di saat beliau mau berbicara, baru diambil batu itu, diletakkan, berbicara, selesai berbicara yang bermanfaat, dimasukkan lagi untuk mengunci lisannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tuba liman amsakal fadla min lisani wa anfaqal fadla min malih. Sungguh beruntung orang yang di situ bisa mengendalikan lisannya sehingga dia tidak berbicara sembarangan, di mana-mana ngobrol, di mana-mana berbicara yang tidak perlu. Dan sungguh beruntung orang yang di situ mau menginfakkan kelebihan hartanya yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan Al-Qur'an dan fakir miskin. Artinya apa? Kita dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak membaca Al-Quran daripada kamu
berbicara yang tidak manfaat, sibukkan diri kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya dan berinfak sebanyak-banyaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lisan sungguh sangat mengerikan bahayanya, dahsyatnya, efeknya. Lisan ada dua, lisan yang bisa mengeluarkan suara seperti ini dan lisan yang berupa tulisan-tulisan. Kita tidak berbicara lantang, tidak mengeluarkan suara, akan tetapi kita ngetik dengan komentar-komentar yang menyakitkan hati saudara kita di grup-grup WA, di media sosial. Ingat, media sosial ini adalah alat penghancur umat saat ini. Fitnah disebarkan dari situ. Berapa amal orang itu hancur gara-gara media sosial. Mau sholat dia foto, pamerkan orang lain. Mau buka puasa dia foto, pamerkan orang lain. Mau ngaji Quran dia sebarkan agar orang lain senang melihatnya dengan tujuan riya. Hilang semuanya pahala ibadahnya. Orang tidak berbicara dengan mulutnya, tetapi berbicara dengan tulisannya, kata-katanya, komennya, berdebat, bertengkar di grup WA, sama dosanya, tidak berkurang sedikit pun. Kalau dia orang yang sedang berpuasa, batal pahala puasanya, tidak mendapatkan apa-apa. Puasa mengajarkan kita untuk mengendalikan lisan kita. Sibukkan diri kita dengan berzikir kepada Allah. Jangan berbicara, bersendau guru yang berlebihan, mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faidahnya nanti kehidupan akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ibadah kita, sempurnakan puasa kita, Allah berikan pahala yang sempurna dan sempurna, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.